Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga dan neraka adalah tempat akhir yang wajib diimani, dan hanya Allah dengan kuasanya yang mengetahui siapa yang akan masuk tempat tersebut. Terkadang amal ringan bisa membawa seseorang masuk ke surga, pun sebaliknya kesalahan kecil bisa menyeret ke neraka. Seperti halnya kisah seorang muslimah dengan seekor kucing. Diceritakan dalam kitab edisi Indonesia yang berjudul Hak-Hak yang Wajib Anda Ketahui dalam Islam karya Syekh Muhammad Hasan. Ada seorang wanita muslim yang masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan. Muslimah itu juga tidak membiarkan kucing tersebut makan serangga-serangga tanah. Tindakan ini disebut membuatnya masuk ke dalam neraka. Kisah wanita muslim masuk neraka lantaran seekor kucing ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Hadis Al-Anbiya dan Imam Muslim dalam kitab As-Salam. Rasulullah bersabda, ada seorang wanita masuk ke dalam neraka karena seekor kucing yang diikatnya dan tidak diberi makan serta tidak membiarkannya makan rumputan yang tumbuh di bumi. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Menurut penjelasan dalam Rahman Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karya Rogib Asirjani yang diterjemahkan Muhammad Suri Sudari dan Roni Nugroho, permasalahan dalam hal ini bukan terletak pada hadis yang diikuti dengan perbuatan, karena bisa saja ini sangat sedikit dan terbatas pada binatang tertentu. Namun yang penting dalam hal ini adalah sesuatu yang ada di balik sebuah perbuatan, yakni kasih sayang dalam hati manusia. Rasulullah mengajarkan agar mengasihi seekor binatang dan tidak membiarkannya kelaparan atau diberi beban di luar kemampuannya. Pernah suatu ketika Nabi melewati seekor unta yang kurus. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah untuk binatang-binatang asing ini. Tunggangilah ia dengan cara yang baik dan makanlah dagingnya dengan cara yang baik. Sunan Abu Dawud, Sahih Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jikapun binatang itu harus disembelih, Rasulullah memerintahkan untuk melakukannya dengan kasih sayang. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menentukan kebaikan terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka hendaknya membunuh dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka hendaknya menyembelih dengan baik. Hendaknya kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah binatang itu pada saat disembelih. Hadis tersebut terdapat dalam Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, Sahih At-Tirmidzi, dan Sahih An-Nasai, dan Sahih Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, dan Sahih Ibnu Hibban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Bukhari, An-Nasai dalam Sunan An-Nasai yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami As-Shaghir, terdapat keterangan yang menegaskan Islam adalah agama kasih sayang, penuh toleransi, dan agama seluruh makhluk. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, siapa yang telah memberikan jaminan keamanan kepada seseorang tetapi kemudian ia membunuhnya, maka aku tidak terlepas diri bertanggung jawab terhadap pembunuhan ini, meskipun yang dibunuh itu adalah orang kafir. Sahabat yang beriman, manusia masuk ke dalam surga karena fadl Allah, dan manusia masuk ke dalam neraka karena adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keistimewaan. Pada bulan Ramadan terdapat beberapa amalan tambahan yang dapat dikerjakan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang paling banyak dilakukan saat bulan Ramadan. Meskipun sunnah, ternyata sholat tarawih memiliki ganjaran yang besar dan banyak keutamaan bagi yang menjalankannya. Sholat tarawih juga dapat dilakukan untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam hari sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Beliau sholat dan pengikut bertambah ramai. Pada hari ketiga dan keempat orang-orang banyak berkumpul menunggu beliau, tetapi Nabi tidak keluar. Nabi tidak ke masjid lagi. Ketika pagi-pagi Nabi berkata, sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali kalau sholat ini diwajibkan pada kalian. Siti Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tarawih biasanya dilaksanakan selepas sholat isya.
Tetapi sebenarnya sholat tarawih ini dapat dilakukan kapan saja sebelum memasuki waktu sahur. Jumlah rakaat sholat tarawih juga dapat disesuaikan, tidak harus 23 rakaat atau 11 rakaat. Hal yang terpenting adalah melakukan sholat dengan khusyuk, sehingga pahala yang didapatkan bisa berlipat ganda. Keutamaan sholat tarawih. Meski ibadah sunnah, sholat tarawih memiliki banyak keutamaan yang dapat mendatangkan keberkahan. Berikut beberapa keutamaan dari sholat tarawih. 1. Diampuni dosa yang terdahulu. Keutamaan pertama dari melaksanakan sholat tarawih adalah diampuninya dosa-dosa yang terdahulu, seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ibadah yang dilakukan saat bulan Ramadan dapat jadi ajang pengampunan dosa-dosa terdahulu. Hal ini juga dikarenakan saat bulan Ramadan semua pintu pengampunan dibuka. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terlalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 2. Melapangkan rezeki. Sholat tarawih di bulan Ramadan dapat melapangkan rezeki bagi para pelaksananya. Sholat tarawih biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musola. Saat sholat berjamaah akan bertemu dengan sesama umat muslim dan terjalinlah silaturahmi. Silaturahmi yang terjaga dengan baik akan melapangkan rezeki. Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. 3. Pahala berlipat ganda saat berjamaah. Saat menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sholat tarawih juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musola dan pahala yang didapat dapat meningkat hingga 27 derajat. Man qama ma'al imami hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. 4. Memakmurkan masjid. Sholat tarawih sering dilakukan secara berjamaah di masjid. Hal ini menjadi salah satu keutamaan sholat tarawih. Masjid merupakan rumah Allah. Jika selalu didatangi akan mendapatkan kemakmuran dan ketenangan hati. Selain itu, dengan melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan akan menjadi alasan untuk mengunjungi masjid. 5. Berpahala salat semalam penuh. Salat tarawih akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dan akan mendatangkan pahala bagi sholat semalaman. Seperti salah satu hadis bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat 1 malam suntuk. 6. Ajang silaturahmi. Jika melaksanakan sholat tarawih di masjid dengan berjamaah tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan saudara sesama muslim ataupun tetangga. Pertemuan tersebut dapat menjadi ajang silaturahmi bagi kedua belah pihak. Silaturahmi tentu dapat mendatangkan banyak kebermanfaatan, salah satunya melapangkan rezeki. 7. Meraih keberkahan di bulan Ramadan. Mendapatkan berkahnya di bulan suci ini tentu menjadi salah satu keutamaan dari sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah akan menambah suasana bahagia di bulan Ramadan. Keberkahan sholat tarawih ini juga dapat membuat tubuh sehat dan meningkatkan stamina untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. 8. Menutupi kekurangan ibadah. Sholat tarawih memiliki keutamaan lainnya yang dapat menyempurnakan ibadah yang sudah dilakukan. Sholat tarawih akan menolong seseorang kelak dari kecacatan ibadah wajibnya yang tidak sengaja telah dilalaikan. Seperti telah diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus maka dia beruntung dan selamat. Namun jika sholatnya buruk maka dia sengsara dan merugi. Jika ada kekurangan dari sholat fardunya, mempunyai pahala sholat sunnah untuk melengkapi kekurangan sholat fardu.
kemudian seluruh amalnya seperti itu. 9. Sarana menambah ilmu. Di sela-sela ibadah tarawih di masjid biasanya diselingi dengan ceramah atau tausiah dari ustaz. Ceramah singkat selama beberapa menit dapat menambah pengetahuan kita dalam beberapa hal tertentu. Karena singkat, ilmu yang diberikan juga akan lebih mudah terserap. 10. Meningkatkan kesehatan tubuh. Sholat akan meningkatkan kesehatan tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini dikarenakan sholat memiliki serangkaian gerakan yang dilakukan sama halnya dengan melakukan olahraga. Jika dilakukan secara rutin, dapat meningkatkan kekuatan dan kesehatan tubuh. 11. Meningkatkan kesehatan mental. Keutamaan sholat tarawih yang lainnya adalah dapat meningkatkan kesehatan mental. Dengan melakukan ibadah ini, pikiran akan berfokus kepada keberkahan, pikiran akan menjadi lebih tenang, dan kekhawatiran akan hilang dengan sendirinya. Sahabat yang beriman, itulah 11 keutamaan dari sholat tarawih. Melaksanakan sholat tarawih dapat mendatangkan berbagai keberkahan dan manfaat bagi jiwa dan raga. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.